Hai, selamat datang di QT Capital. Kita akan membahas beberapa saham yang diakumulasi cukup signifikan oleh big player pada sesi perdagangan kemarin hari Kamis tanggal 9 April 2020 dan pada minggu ini. Oke, tapi sebelum itu kita bahas IHSG-nya dulu. Langsung kita lihat IHSG-nya. Kemarin IHSG-nya candlenya white body candle kecil tapi ditutup positif plus 0,5% dari harga penutupan hari Rabu. Dan kita tahu 3 hari ini IHSG koreksi setelah breakout area sideways 4318 4698. Dan kita tahu juga ada area bekas gap 4370 4412 yang sebelumnya direspon sebagai area support oleh si IHSG-nya. Dan ini bisa dibilang juga pola candlenya harami sih ya. Ya ada low-nya ada sedikit turun, tapi ini body candle yang putih kecil ini di di berada di dalamnya si body candle yang sebelumnya. Untuk sinyal reboundnya, untuk sinyal dikatakan si IHSG ini bisa mantul lagi ya butuh candle higher low lagi yang terbentuk di sesi perdagangan hari Senin minggu depan. Dan kalau misalnya masih lanjut koreksi, itu ada area 4370 4412 yang kemungkinan masih bisa direspon jadi area support. Kalau misalnya dihitung-hitung area itu juga itu area 50% kalau dihitung dari total reboundnya sejak tanggal 20 low di 24 Maret 2020 dan high-nya di 7 April 2020 kemarin. Jadi kalau misalnya koreksi sampai area 4400-an itu hitungannya koreksi 50% dari total reboundnya. Oke, kita sekarang lihat saham apa yang diakumulasi oleh big player di minggu ini. Dan kita lihat dulu saham-saham yang diakumulasi oleh big player cukup signifikan. Akumulasi cukup signifikan di hari Kamisnya saya pakai Explore XP ACCS pakai QT Chartbot. Ada 5 saham yang muncul di Explore. Pertama, ASI, kita lihat satu-satu. Astra, kemarin akumnya hijau, akum histogramnya hijau di atas average, artinya big player pada hari Kamis kemarin dominan aksi akumulasi dan cukup gede akumulasinya. Sedangkan harganya itu sideways di range 3580 4360. Hitungannya ya 2 minggu terakhir ini dia sideways. Setelah ada outside bar pattern bullish engulfing yang terbentuk di sini kemudian dikonfirmasi dan dia sideways. Kalau besok hari Senin itu berhasil breakout area sideways, breakout area 4360, ada peluang melanjutkan rebound dan kemungkinan area resistennya ini ada area gap ini 5500-an. Kemungkinan ke area 5500. Kalau kita zoom out dulu, ya area situ mungkinan area 5500-an. 5000 sampai 5500 kalau berhasil breakout area sideways yang terbentuk selama 2 minggu belakangan ini. Jadi untuk Astra dipantau dulu aja, big playernya baru akumulasi signifikan baru 1 hari kemarin, hari Kamis doang. Jadi kurang juga sih sebenarnya, maksudnya kurang rajin big playernya, biarin big playernya rajin akumulasi dulu. Terus saham kedua yang muncul di Explore ada Friend sih ya untuk ya nyopet aja sih ya, akumnya sih ya memang mulai nanjak, cuman ya Friend. Terus kemarin sih sempat ada sinyal rebound waktu dia setelah koreksi dan ya untuk nyopet aja di sini ini ada pola-pola seperti ini, outside bar pattern terus di breakout seperti itu. Jadi untuk fast trade di ya waktu market jalan kemarin
Terus kalau kita lihat di daily chartnya itu candle higher low, dan hari Kamis kemarin di sesi perdagangan terakhir di minggu ini candlenya juga masih lower high lower low, dua candle hitam ini. Dan hari Kamis kemarin hari terakhir sesi perdagangan terakhir di minggu ini itu juga candlenya masih lower high lower low, meskipun higher close dari candle sebelumnya. Dan kemungkinan sih ini sideways ya. Ada kemungkinan dia sideways di 80 sampai 100-an. Dan kalau misalnya kita zoom out, ini juga area resisten sih, area sini. Nah, ya untuk besok belum bisa dijadikan strategi trading untuk hari Senin. Dan kalau misalnya mau diamati ya diamati untuk fast trade aja. Terus next kita lanjut ke Medco. Nah, Medco kalau kita lihat itu 1 minggu belakangan ini ya, 1 minggu lebih sih ya hitungannya, itu sideways di range 450-510. Terus sempat nembus ke atas 510, tapi di hari Selasa itu ditutupnya di bawah 510 lagi, dan hari Rabu opennya gap up di atas 510 tapi ditutupnya di bawah 510, malah di bawah area bekas gap yang sempat jadi area support. Dan hari Kamisnya ini area gapnya ternyata jadi support lagi dan ditutup di atas 510. Mudah-mudahan si Adaronya masih bisa ngelanjutin rebound yang terjadi sejak Maret, akhir minggu ya, 23 Maret. Dan perkiraan area resistennya kalau misalnya rebound itu di area ya anggaplah area 600 lah. Ini juga ada area resisten di sini soalnya. 625 ini berapa? 615 ya, anggaplah kalau misalnya lanjutin rebound dia berpeluang tes area 600. Dan kalau misalnya ternyata bertahan di bawah area gap ini 474, bertahan di bawah area 474 dan kemudian melanjutkan bikin lower high lagi, itu ada kemungkinan si Adaronya koreksi kembali. Dan ketika koreksi kembali ada kemungkinan dia bikin swing higher low, ada kemungkinan juga dia sideways di range yang lebar mengingat harga terendah sebelumnya itu di 306. Dan jadi kalau misalnya ternyata si Adaronya koreksi lagi, itu mending ditunggu ada swing higher low terbentuk baru bikin strategi baru. Dan kalau untuk besok itu ditunggu di besok wait and see dulu. Kalau misalnya ngelanjutin ada tanda ngelanjutin rebound, yang sejak 23 Maret ini mungkin bisa beli, tapi untuk strateginya kita lihat besok waktu market jalan. Kita butuh sesuatu atau pola-pola candle yang bisa dijadikan untuk strategi trading biar stop lossnya nggak kegedean. Kalau misalnya maksain di area ini, misalnya beli di area ini atau buy if break di yang fraktalnya ini, fraktalnya masih ini sih. Itu misalnya beli di area 515-an ini, cut lossnya kan mau nggak mau mesti kalau misalnya beranggapan dari breakout inside bar pattern yang terbentuk, berarti cut lossnya kan di 450, itu lumayan banyak ke situ. Saya rasa risk reward ratio-nya jadi jelek dan cut loss-nya jadi besar sekali. Jadi lihat besok dulu aja untuk Adaronya untuk bikin strategi trading. Yang keempat ada Pewon. Candlenya hari Rabu lower high lower low, setelah hari Selasanya tuh tes area bekas gap ini 436 450. Dan hari Kamisnya itu candlenya bikin outside bar pattern ya. Nah, jadi ada kemungkinan jadinya dia sideways di 372 438-an. Jadi
Untuk P1 sebenarnya ini kalau dari chart harganya ya dia habis tes resisten. Jadi kemungkinan kalau misalnya si besok si P1 ini naik lagi itu ya area 436 450 ini masih jadi resisten yang perlu di breakout untuk P1 bisa lanjutin naik lagi. Dan kalau misalnya bikin strategi trading dari pola candle yang terakhir dibentuk ini, misalnya kan ada outside bar pattern, terus buy if break 406, cut lossnya terlalu jauh di bawah 372. Dan waktu market jalan kemarin, dari kami sempat ajakin beli sih di bawah, di waktu di mana ya? Oh ini, waktu naik ke atas 392. Ini kami ngajakin beli, dan kalau misalnya sudah jualan ya sudah ditunggu aja, toh sebelumnya juga pernah beli di bawah sini dan udah cuan lumayan mestinya dan udah take profit sih harusnya. Dan untuk besok si PW-nya wait and see dulu aja, kalau ada tanda di time frame yang lebih kecil untuk bisa dijadikan sinyal atau strategi beli atau strategi trading ya bisa di apply, atau kalau misalnya nggak ada ya sudah wait and see aja. Toh P1 kemarin hari Kamis akumnya memang hijau di atas average, tapi sebelumnya ini distribusinya lumayan kenceng dan akumnya jadi bearish lagi, nggak jadi nanjak. Dan kalau ya memang kalau misalnya dihitung dari total akumulasi sejak awal tahun 2020 ini ya, Januari sampai Maret ini kan akumnya nanjak. Ini distribusinya sih nggak signifikan, tapi dari yang kemarin ini di apa namanya minggu minggu sebelumnya itu sempat akumnya dari yang dominan distribusi dalam seminggu terakhir itu ada perubahan perilaku agak nanjak, itu sekarang jadi turun lagi, nggak jadi ngelanjutin nanjak. Itu kurang jadinya kurang menarik sih. Jadi besok si Pewon dilihat-liatin dulu aja, kalau misalnya ada sesuatu yang bisa dijadikan strategi trading bisa masuk, kalau nggak ada ya sudah. Yang terakhir SMGR. SMGR ini candlenya juga masih lower high lower low, dan kalau kita lihat akumnya ya memang bagus nanjak. Akumnya nanjak dari beberapa saham hasil explore ini, 5 saham ini si SMGR ini akumnya yang paling menarik. Dan kalau kita lihat juga dari 20-an ini berapa? Ya 20 Maret sampai sekarang itu dia bullish meskipun itu dalam tren yang kecil, dan kalau kita geser ke hourly ya jadi kelihatan. Jadi masih konsisten bikin swing higher high dan higher low. Meskipun itu di swing di tren yang kecil, dan hitungannya rebound dan rebound kalau misalnya dilihat dari awal tahun 2020 ini dia kan bearish, terus ini rebound dan resisten, kemungkinan resisten ada di area 8900 9025. Ini ada bekas area gap yang belum dites, tapi kita belum dapat sesuatu yang bisa dijadikan untuk strategi trading di hari Senin minggu depan. Jadi untuk ya Senin minggu depan besok kita lihat dulu lah apa yang terjadi di besok Senin, ada sesuatu atau enggak yang bisa dijadikan strategi trading. Kalau ada ya kita bikin strategi trading, kita infokan waktu market jalan. Makanya ini waktu di rekomendasi yang kami bikin trading ideas-nya nggak ada, hanya ada live trading call only karena kita butuh wait and see, lihat besok dulu marketnya kayak gimana. Terus kita explore lagi ini karena ini yang akumnya di atas average, ya di atas average hari Kamis. Kita coba XPACC SW yang minggu ini. Ada 3 muncul, BTPS, RALS, SMGR. Ya, SMGR udah kita bahas, coba kita lihat. BTPS 3 hari berturut-turut di minggu ini sih big playernya dominan akumulasi, tapi ya BTPS. Dan ini juga lagi tes area, bisa dibilang ini area apa namanya? Area low
bulan 9. Iya, di breakdown dan ini dites. Ya mudah-mudahan bisa breakout. Kalau bisa breakout, ada kemungkinan lanjutin rebound. Tapi kalau ternyata ini kan ada inside bar pattern nih. Kalau misalnya ada yang punya barang, ya pasang aja trailing profit di bawah 2600. Kalau turun ke bawah 2600, jualan aja. Atau pasang trailing stopnya di bawah 2600 gitu. Terus next ada RALS. Nah, RALS seminggu ini dominan aksi akumulasi lumayan bagus, tapi candlenya masih lower high dan lower low. Iya, lower high dan lower low, meskipun ini kan ada inside bar pattern, sempat breakdown dan ditutupnya kembali ke atas 590 lagi sih ya. Jadi untuk besok strateginya kita lihatlah pas waktu market jalan ini RALS mungkin sih kemungkinan ada peluang rebound, tapi kita lihat dulu untuk strategi trading yang lebih clearnya lagi. Kita lihat hari Senin besok minggu depan ada sesuatu atau ada pola-pola candle yang bisa kita jadikan strategi trading atau enggak. Oke, itu dulu pembahasan market dari saya dan beberapa saham yang diakumulasi oleh big player di hari Kamis kemarin dan di minggu ini. Kalau bagi kalian yang ingin berlangganan data akum, caranya gampang banget. Tinggal hubungi aja kontak person yang ada di deskripsi. Dan kalau ingin pakai QT Chartbot juga caranya gampang banget. Tinggal cari aja di Telegram Messenger kalian @QTChartbot, ini username-nya, kemudian diklik, kemudian masuk, ada tulisan start di situ, diklik startnya, terus kemudian kalau pengen tahu apa aja yang bisa dilakukan oleh si QT Chartbot dan apa aja yang bisa kalian request, ketik /help. Nanti akan muncul semua ini yang bisa dilakukan oleh si QT Chartbot dan bisa kalian request. Ini perintah-perintah dan keterangannya. Dan untuk lebih jelasnya kalian bisa nanya-nanya lebih lanjut di room namanya QT Support, username-nya @akumulasi_bandar. Ini @akumulasi_bandar. Di sana kalian bisa langsung nanya-nanya ke kami tentang apa itu akum misalnya dan seterusnya dan lain-lain, dan ngebahas tentang saham tentunya, diskusi saham, dan nanya-nanya lebih lanjut tentang QT Chartbot juga di sana juga bisa. Oke, itu dulu dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Evan, happy weekend dan di rumah aja ya. Bye bye.